Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial yang penting dan penting banget. Judulnya 7 penyebab komputer Windows 11 dan 10 kamu lambat. Kawan-kawan, kamu punya komputer atau laptop yang menggunakan Windows 11 ataupun Windows 10. Kamu merasa kalau laptop ataupun komputer kamu masih lambat atau lambat sekali bahkan. Mau tahu 7 penyebab komputer dan laptop Windows 11 dan 10 kamu lambat? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantulah saya dengan cara subscribe. Kalau kamu subscribe, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan 100.000 subscriber pada akhir tahun ini. Kalau tidak bisa, ya tolong juga subscribe. Dan kalau kamu ingin mendapatkan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru, kamu nyalakanlah notifikasinya agar kamu selalu mendapat notifikasi dari saya ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, pada video ini saya akan memberikan 7 penyebabnya ya, dan tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas saja satu persatu penyebab daripada mengapa Windows kamu, laptop kamu, komputer kamu yang menggunakan Windows 11 maupun Windows 10 itu lambat. Penyebab pertama, teman-teman, kamu terlalu banyak install aplikasi. Saya jamin teman-teman, semakin banyak kamu install aplikasi, semakin membuat Windows 11 dan Windows 10 kamu itu jadi lambat. Saran saya, hapus saja aplikasi yang jarang kamu gunakan. Kamu nggak perlu khawatir, kamu kan bisa install lagi aplikasi tersebut kalau kamu ingin menggunakannya. Ya, jadi jangan kamu jadi kolektor aplikasi, teman-teman. Kasihan ya laptop kamu, kasihan komputer kamu. Jadi jangan bilang, oh aplikasinya sedikit om, sedikit pak size-nya. Betul sedikit, tapi kalau lama-lama yang sedikit itu banyak, dia akan menjadi besar juga teman-teman. Jadi kita masuk saja ya, control panel, masuk kepada program and features. Nah kamu lihat sini, yang kamu nggak gunakan kamu uninstall saja. Kecuali kalau kamu gunakan ya jangan. Ya kalau kamu tidak gunakan ya kamu uninstall aja. Sekarang saya berikan langsung contoh saja teman-teman ya. Oke lah, saya ingin menghapus yang ini nih. Ini ya, ini PC Manager ini. Ini kecil teman-teman, 31 MB. Nah ini kebetulan baru beta. Jadi saya akan menantikan sampai dia ada yang baru lagi. Langsung saja kamu uninstall di sini. Uninstall. Udah. Nah, ini kan masih ada. Kita refresh aja. Nah, sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Penyebab yang kedua teman-teman, kamu sudah hapus beberapa, tetapi kali ini kamu terlalu banyak membuka aplikasi pada saat yang bersamaan. Itu pasti banget akan membuat komputer kamu lambat. Apalagi kalau kamu hanya memiliki spek laptop ataupun komputer yang pas-pasan. RAM kamu cuma 4 GB saja ya, bukan 8 atau 16 atau 32 atau 64. Jadi nggak perlulah banyak buka aplikasi. Kamu buka saja yang kamu gunakan saja. Seperti saya teman-teman ya, kamu bisa lihat ini tidak ada yang saya buka kecuali ini dua ini ya, ini TextMate ini yang sekarang saya gunakan untuk merekam, dan ini alat perekamnya. Jadi kamu cukup gunakan, kalaupun mau lah 2-3 saja lah aplikasi ya, kecuali kalau kamu memiliki misalnya ya prosesor kamu itu Intel Gen 9 ya, lalu generasi ke-12, RAM kamu 32 atau 64 boleh teman-teman. Saya saja teman-teman ini menggunakan RAM 32, hanya 2 yang saya buka. Saya lihat sini, kita lihat sini teman-teman ya. Nah, lihat sini ya teman-teman, memori saya itu 32. Cuman saya hanya buka yang saya gunakan saja karena saya nggak mau komputer saya tuh lambat gitu loh. Jadi itu yang kedua teman-teman. Penyebab yang ketiga teman-teman, kamu masih menggunakan hard disk. Ini akhir tahun 2022 teman-teman. Kalau kamu masih menggunakan hard disk ya, dan hard disk kamu itu bisa diganti dengan SSD, saran saya ya gantilah dengan SSD. Nggak perlulah ya, tidak semua laptop atau komputer lama itu bisa menggunakan SSD NVMe. Cukup menggunakan saja SD yang menggunakan SATA ya, yang ada kabelnya itu sudah cukup bagus meskipun kecepatannya beda dengan SSD yang menggunakan NVMe. Jadi kalau kamu ingin membandingkan hard disk dengan SSD itu jauh sekali teman-teman. Jadi itu pasti banget penyebabnya ya. Jadi jangan lupa itu, ganti hard disk kamu dengan SSD. Gunakan hard disk kamu itu sebagai untuk alat penyimpanan saja teman-teman. Saya kasih lihat punya saya ya. Nah, kamu lihat sini teman-teman, saya memiliki ada 4 partisi ya, C, D, dan E.
C, D, dan E ini teman-teman ini SSD. Sedangkan yang F ini yang besarannya 2 GB ini adalah untuk menyimpan saya punya foto, video, semua yang berat-berat saya taruh di sini teman-teman. Jadi itu ya, jangan lupa tuh gunakan yang namanya SSD, jangan HDD. Itu yang ketiga teman-teman. Nah yang keempat ini ya yang paling utama sekali sebetulnya. Kalau kamu ingin mempercepat Windows kamu ya, laptop kamu, komputer kamu, apakah itu Windows 10, Windows 11, kamu harus menggunakan prosesor yang baru, jangan prosesor yang jadul teman-teman. Oke lah, mungkin kalau kamu menggunakan laptop itu susah ya, bahkan nggak bisa diganti prosesornya. Tapi kalau kamu menggunakan komputer, kamu bisa upgrade, kamu punya motherboard, gunakanlah prosesor yang terbaru. Kalau Intel, gunakan Intel 10 ke atas teman-teman ya. Intel 10, Intel 11, 12, dan sebentar lagi ada Intel 13. Beberapa di luar negeri itu sudah ada Intel 13. Nah kalau kamu doyannya suka yang AMD teman-teman, ya gunakanlah AMD Ryzen-nya itu Ryzen 5000 lah paling tidak ya. Saya tahu laptop itu rata-rata sekarang masih menggunakan Ryzen 6000 teman-teman. Masih jarang Ryzen yang 7000. Yang 7000 itu bahkan untuk laptop belum ada ya. Adanya baru dia berupa prosesornya saja untuk komputer. Jadi kalau kamu memang nggak bisa menggunakan Ryzen 6000, ya cukuplah gunakan Ryzen yang 5000. Jangan yang dibawanya teman-teman, kasihan ya itu. Kemudian yang kelima teman-teman, kenapa kamu bisa ya laptop ataupun komputer kamu yang menggunakan Windows 11 dan Windows 10 itu lambat? Karena RAM kamu kecil. Teman-teman, kalau kamu pengguna Windows 10 ya, saya saranin gunakanlah 4 GB. Meskipun minimum requirement itu kan 2 GB. Jadi tapi tolong kalau bisa 4 GB. Tapi yang lebih saya sarankan lagi kalau bisa upgrade ya RAM kamu menjadi 8 GB. Itu kalau bisa. Ya mudah-mudahan dia memiliki 2 slot teman-teman. 4 tambah 4 jadi 8. Nah kalau Windows 11 minimum requirement-nya itu kan 4 GB. Tapi saran saya teman-teman gunakan yang 8 GB. Ya bagus-bagus kalau kamu bisa menggunakan yang 16 GB. Kenapa? Tentu saja RAM itu bisa mempengaruhi, itu sangat sekali pengaruhnya teman-teman ya. Apalagi kalau kamu suka multitasking, suka banyak buka aplikasi secara bersamaan. Ya saya sudah perlihatkan tadi teman-teman ya, RAM saya itu 32. Ini dia teman-teman ya. Saya perlihatkan lagi. Ini 32 ini sekarang teman-teman. Kalau kamu lihat sini ya bisa lihat sini prosesornya ya. Ini saya hanya sampai lihat sini ya, CPU-nya itu 60,1 karena saya sedang merekamnya ini teman-teman. Nah, sedangkan memori saya lihat sini ya, CPU-nya tinggi ya sampai 59, 57, enggak sampai 60 karena saya sedang merekamnya. Saya juga lagi ngomong ini. Tapi lihat memori saya teman-teman hanya 19% aja. Kenapa? Karena RAM saya tinggi. Jadi usahakan teman-teman untuk tahun ini, akhir tahun 2022 kalau bisa RAM kamu untuk Windows 11 itu 8 GB lah ya. Windows 10 4 GB lah. Kalau bisa syukur-syukur kalau bisa di atasnya teman-teman. Penyebab yang keenam teman-teman, sadar atau tidak sadar ya, yang membuat PC kamu, laptop kamu, Windows 11 dan 10 kamu itu lambat karena kamu terinfeksi virus dan malware. Jadi kamu sudah memenuhi syarat semuanya teman-teman ya. Misalnya prosesor kamu bagus, RAM kamu gede, tiba-tiba kamu merasa lambat. Nah, curigain yang namanya virus teman-teman. Jadi caranya gimana? Nah, saya hanya menggunakan Windows Defender ya, Microsoft Antivirus. Bawaannya Windows 11 saya teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk Windows logo plus I, setting teman-teman. Kita masuk privacy and security, open Windows security. Kita buka ya ini virus and threat protection. Kita scan optionnya teman-teman. Ini ada 4 teman-teman ya. Ada quick scan, full scan, custom scan, dan Microsoft Defender offline scan. Saran saya teman-teman, gunakan quick scan ini satu hari 2 sampai 5 kali ya, paling sedikitnya 2 kali lah ya. Ini quick scan teman-teman. Kalau full scan ini saya tidak terlalu menyarankan. Kenapa? Saya sarankan hanya 1 kali 1 bulan saja, bukan untuk setiap hari. Kenapa? Lihat sini teman-teman, this scan could take longer than an hour. Scan ini dapat ya mengambil waktu lebih daripada 1 jam. Nah kecuali kalau kamu tidak melakukan sesuatu, silakan kamu lakukan full scan teman-teman. Kemudian custom scan ini kamu pilih yang mana yang kamu ingin melakukan scanning ya. Nah yang paling saya sarankan sekali teman-teman, kamu lakukan 2 kali dalam 1 bulan ini, Microsoft Defender offline scan. Ini paling cepat teman-teman ya, hanya 15 menit saja. Nah this will restart your device and will take about 15 minutes. Jadi gunakan ini 2 sampai 3 kali lah boleh dalam 1 bulan ini teman-teman. Saya ada khusus video tutorial mengenai ini. Nanti saya berikan dia punya thumbnail teman-teman ya. Dan penyebab yang terakhir teman-teman adalah betul sekali, kamu tidak pernah update Windows kamu
kamu. Jadi teman-teman, semua komen yang ada di Windows 11 saya, mereka mengalami kemajuan ketika mereka update dari Windows 11 yang biasa kepada Windows 11 22H2. Dan to be honest dan sejujurnya itu juga yang saya rasakan teman-teman. Ketika saya menggunakan Windows 11 sebelum 22H2 itu agak sedikit lambat. Tetapi setelah saya update ke 22H2 ya Windows 11 saya, begitu juga dengan Windows 10 saya teman-teman. Di sini ada Windows 10 ya, saya sudah pernah perlihatkan. Itu jadi enak, jadi kebut. Dan ingat teman-teman ya, kalau kamu tidak pernah update sistem operasi Windows kamu atau perangkat lunaknya ya daripada Windows 11 kamu itu kamu akan menyebabkan masalah kompatibilitas, mengakibatkan kinerja Windows kamu itu menjadi lambat. Jadi tolong teman-teman jangan dengarkan orang yang bilang nggak perlu diupdate, itu nggak benar teman-teman ya. Jadi update itu banyak gunanya selain daripada untuk menstabilkan ya kamu punya komputer Windows 11 dan Windows 10, juga untuk yang namanya patch security ya, penambalan daripada keamanan Windows 11 dan 10 kamu. Alright, I guess that's it. Kalau kamu teman-teman masih ada pendapat lain atau hal yang kamu tidak setuju dengan siapa yang saya bilang, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.